sih IoT itu? IoT atau Internet of Things sederhananya adalah konsep di mana berbagai perangkat bisa terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Misalnya, seperti lampu pintar yang bisa menyala otomatis, smartwatch yang bisa mengirim data detak jantung, atau sensor di mobil yang memantau kondisi mesin. Semua perangkat yang aku sebutkan tadi menghasilkan data yang terus-menerus. Dalam sistem IoT ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu perangkat atau sensor yang digunakan untuk mengambil data dari lingkungan. Kedua adalah jaringan yang digunakan untuk mengirim data ke server. Ketiga ada database, yaitu tempat data disimpan dan dikelola. Dan yang terakhir adalah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan hasil olahan data ke pengguna. Jadi, database ini adalah pusat penyimpan yang sangat vital. Nah, untuk menyimpan data IoT, kita bisa pakai berbagai jenis database. Kalau datanya terstruktur banget, SQL bisa menjadi pilihan. Tapi, kalau datanya banyak dan bervariasi, biasanya pakai NoSQL seperti MongoDB. Sedangkan data yang terus berubah setiap detik, seperti suhu atau tekanan, time series database seperti InfoDB itu sangat cocok. Dari arsitektur di atas, data dari sensor dikirimkan ke gateway lalu diteruskan ke cold server. Nah, di dalam cold itulah database bekerja, menyimpan semua data dari berbagai perangkat dan menyalurkannya ke aplikasi supaya bisa ditampilkan ke pengguna. Jadi, database itu semacam jantungnya sistem IoT. Contoh implementasi database di IoT ada berbagai macam. Seperti di smart home, database menyimpan semua data dari sensor suhu, lampu, dan keamanan. Di smart city, data lalu lintas dan kualitas udara dikumpulkan untuk analisis kebijakan. Bahkan, di bidang kesehatan, database menampung data dari smartwatch untuk memantau kondisi pasien secara real time. Nah, ngomong-ngomong soal IoT, tantangan utamanya yaitu ada di data. Bayangkan, ada berbagai ribuan sensor yang mengirim data setiap detik, mulai dari data suhu, data tekanan udara, sampai posisi GPS. Jumlah datanya luar biasa besar dan datang terus-menerus tanpa henti. Itu berarti sistem database harus bisa menampung dan membaca data dengan kecepatan tinggi. Lalu, tantangan yang kedua ada pada keamanan dan privasi. Data dari IoT kadang bersifat sensitif, misalnya data kesehatan dari smartwatch atau data lokasi dari kendaraan. Jika database-nya aja nggak aman, bisa jadi database disalahgunakan. Tantangan yang ketiga, ada format data yang sangat beragam. Ada berbagai bentuk seperti angka, teks, bahkan gambar. Perangkat juga berbeda-beda. Ada sensor suhu, kamera, GPS. Semuanya punya cara kirim data yang berbeda dan tidak selalu sama. Dan beberapa perangkat IoT memiliki keterbatasan, misalnya memori kecil atau koneksi internetnya tidak stabil. Jadi, sistem database harus dirancang supaya tetap efisien walaupun data yang datang tidak seragam dan dalam kondisi jaringan yang berubah-ubah. Dari tantangan di atas, para pengembang harus bisa mencari solusi supaya sistem tetap stabil, aman, dan cepat. Dari tantangan yang sudah aku sebutkan tadi,
Banyak sekali solusi modern yang sudah dikembangkan. Yang pertama, banyak sistem IoT yang sekarang memakai database berbasis cloud seperti Fire Database, AWS, atau Microsoft Azure. Kelebihannya, kapasitas bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau datanya tiba-tiba melonjak, server cloud bisa otomatis menyesuaikan tanpa harus pasang perangkat baru. Yang kedua, masalah keamanan bisa diatasi dengan enkripsi data atau autentikasi. Jadi, setiap data yang dikirim dari sensor ke database dikunci dengan kode tertentu supaya tidak bisa dilacak oleh pihak luar. Sehingga itu, sistem login atau token autentikasi memastikan hanya perangkat yang terdaftar yang bisa mengirim data. Yang ketiga, karena data IoT itu banyak dan cepat, jenis database yang cocok biasanya adalah NoSQL, seperti MongoDB atau Cassandra, karena lebih fleksibel untuk data yang tidak terstruktur. Sedangkan kalau datanya berbasis waktu, misalnya suhu atau detak jantung per detik, biasanya memakai time series database seperti InfluxDB atau TimescaleDB. Lalu ada juga konsep edge computing, yaitu sebagai proses data yang dilakukan langsung di perangkat IoT sebelum dikirimkan ke server. Jadi, tidak semua data harus dikirim agar lebih hemat bandwidth dan responnya lebih cepat. Dan yang terakhir, sistem real-time analysis juga penting supaya data dari sensor bisa langsung diolah dan diambil keputusannya. Misalnya, langsung mematikan mesin jika suhu sudah berlebihan. Dengan gabungan solusi ini, sistem IoT jadi jauh lebih efisien dan aman. Jadi, dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa database adalah inti dari sistem Internet of Things atau IoT. Tanpa database, semua data dari sensor tidak akan bisa disimpan, dianalisis, atau dipakai untuk mengambil keputusan secara otomatis. Database dalam IoT memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kedua, memproses data secara cepat dan real time. Dan yang ketiga, menjaga data agar tetap aman. Selain itu, database juga mendukung pengambilan keputusan secara otomatis, seperti contoh, sistem pendingin ruangan yang otomatis menyala jika suhu sudah di atas batas tertentu. Itu semua terjadi karena data sensor disimpan dan dianalisis oleh database. Keberhasilan sistem IoT atau Internet of Things modern sangat bergantung pada kombinasi teknologi, mulai dari cloud computing, NoSQL database, hingga keamanan data yang baik. Semua itu saling melengkapi supaya sistem IoT bisa berjalan stabil, aman, dan efisien. Jadi, bisa dibilang database adalah otak penyimpanan yang membuat Internet of Things bisa berfungsi cerdas seperti sekarang ini.